Di sepanjang sejarah eksplorasi luar angkasa, hanya sedikit proyek yang mampu mengubah pemahaman manusia tentang tata surya secara drastis seperti program Voyager milik NASA. Voyager bukan sekedar wahana antariksa biasa. Ia merupakan simbol kemampuan teknik manusia untuk menciptakan mesin yang dapat bertahan selama puluhan tahun di lingkungan paling ekstrim yang pernah dihadapi oleh manusia. Diluncurkan pada tahun 1977, Voyager 1 dan Voyager 2 awalnya dirancang untuk misi beberapa tahun saja. Namun hingga hari ini, keduanya masih terus mengirimkan data dari wilayah yang sangat jauh di luar tata surya kita. Voyager menjadi bukti bahwa engineering atau rekayasa antariksa bukan hanya tentang membuat roket yang dapat terbang ke luar angkasa, melainkan tentang menciptakan sistem teknologi yang mampu bekerja mandiri selama puluhan tahun tanpa perbaikan langsung dari manusia. Semua sistem di dalam Voyager dirancang dengan tingkat presisi luar biasa. Mulai dari sumber energi, komunikasi, komputer, sistem navigasi, hingga instrumen ilmiahnya. Bahkan hingga saat ini, Voyager masih menjadi objek studi utama dalam bidang aerospace engineering karena daya tahannya yang hampir tidak masuk akal untuk ukuran teknologi tahun 1970-an. Program Voyager juga membuka era baru eksplorasi luar angkasa. Sebelum Voyager, manusia hanya memiliki sedikit data mengenai berbagai planet luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah Voyager melintas, seluruh pemahaman manusia mengenai planet raksasa berubah total. Voyager menemukan badai raksasa, gunung es, cincin planet baru, aktivitas vulkanik di berbagai bulan Jupiter, hingga fenomena magnetik yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Namun, di balik keberhasilan ilmiah tersebut, terdapat pencapaian engineering yang jauh luar biasa. Voyager harus mampu bertahan dari suhu ekstrim, radiasi kosmik, kerusakan komponen elektronik akibat usia, dan jarak komunikasi miliaran kilometer dari bumi. Bahkan, sinyal radio dari Voyager membutuhkan waktu lebih dari 20 jam untuk mencapai bumi. Artinya, setiap perintah yang dikirimkan manusia baru akan diterima keesokan harinya. Karena itulah, Voyager sering disebut sebagai salah satu mesin paling sukses yang pernah dibuat oleh umat manusia. Pada akhir tahun 1960-an, para ilmuwan NASA menemukan sebuah fenomena astronomi langka yang sangat penting. Berbagai planet raksasa di tata surya luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus sedang berada dalam posisi sejajar yang hanya akan terjadi setiap 176 tahun sekali. Posisi ini memungkinkan sebuah wahana antariksa menggunakan gravitasi setiap planet untuk melemparkan dirinya menuju planet berikutnya. Teknik ini disebut gravity assist atau bantuan gravitasi. Penemuan tersebut menjadi peluang besar bagi NASA. Jika dimanfaatkan dengan benar, satu wahana bisa mengunjungi beberapa planet sekaligus tanpa membutuhkan bahan bakar dalam jumlah yang sangat besar. Di masa itu, teknologi roket masih sangat terbatas, dan biaya eksplorasi luar angkasa tentunya sangat mahal. Maka, teknik gravity assist menjadi solusi revolusioner pada waktu itu. Awalnya, NASA merancang proyek ambisius bernama Grand Tour, yaitu misi besar untuk menjelajahi seluruh planet luar dalam satu perjalanan panjang. Namun, kondisi ekonomi Amerika Serikat pada masa itu sedang sulit akibat biaya perang dan program luar angkasa yang sangat mahal. Akhirnya, konsep Grand Tour diperkecil menjadi program Voyager. Wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 2 dirancang sebagai mesin eksplorasi jarak jauh yang mampu mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang planet luar tata surya kita. Tujuan utamanya adalah mempelajari atmosfer, medan magnet, cincin planet, berbagai bulan alami, serta kondisi ruang angkasa di sekitar planet raksasa. Namun, di balik tujuan ilmiah tersebut, Voyager juga memiliki nilai engineering yang sangat penting.
NASA ingin membuktikan bahwa manusia mampu membangun sistem teknologi yang bisa bertahan sangat lama di luar angkasa. Voyager menjadi laboratorium berjalan untuk menguji ketahanan elektronik, komunikasi jarak jauh, dan sistem energi jangka panjang. Pada masa Perang Dingin, keberhasilan eksplorasi luar angkasa juga menjadi simbol kemampuan teknologi suatu negara. Pada waktu itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing sangat ketat dalam pengembangan sains dan teknologi antariksa. Maka Voyager juga menjadi representasi kekuatan teknologi Amerika di mata dunia pada masa itu. Menariknya, para insinyur NASA sebenarnya tidak pernah membayangkan Voyager akan bertahan selama sekarang. Misi awalnya hanya direncanakan beberapa tahun saja, tetapi karena kualitas engineering yang luar biasa, Voyager berhasil melampaui seluruh ekspektasi manusia, bahkan ilmuwan pada saat itu. Voyager memiliki bentuk seperti antena parabola besar dengan berbagai lengan instrumen yang menonjol keluar. Beratnya diperkirakan sekitar 825 kg, angka yang tergolong kecil dibanding kemampuan yang dimilikinya. Seluruh sistem Voyager dirancang agar hemat energi, tahan radiasi, dan dapat bekerja otomatis tanpa campur tangan manusia secara terus-menerus. Dikarenakan jarak komunikasi yang sangat jauh, Voyager tidak dapat dikendalikan secara real-time. Semua sistem harus mampu mengambil keputusan dasar sendiri ketika terjadi gangguan. Oleh sebab itu, Voyager memiliki komputer internal yang sangat canggih untuk ukuran zamannya. Meskipun komputer Voyager jauh lebih lemah dibanding smartphone modern saat ini, desainnya sangat efisien dan tahan lama. Hal paling penting bukanlah soal kecepatan, melainkan stabilitas dan ketahanan jangka panjang. Yang pertama adalah Imaging Science System atau ISS. Instrumen ini merupakan sistem kamera utama Voyager. ISS terdiri dari kamera sudut lebar dan sudut sempit yang digunakan untuk mengambil gambar planet, bulan, cincin, dan fenomena luar angkasa lainnya. Melalui instrumen ini, wahana antariksa Voyager berhasil mengirimkan foto pertama detail permukaan dari satelit alami milik Jupiter dan Saturnus. Voyager juga menemukan aktivitas vulkanik di Io, salah satu bulan milik Jupiter. Penemuan ini mengejutkan ilmuwan karena sebelumnya manusia mengira benda langit kecil sudah mati secara geologis. Kamera Voyager menggunakan teknologi tabung Vidicon, teknologi yang mirip dengan kamera televisi lama. Meskipun sederhana dibandingkan kamera digital modern, sistem ini sangat tahan terhadap radiasi luar angkasa. Yang kedua adalah Infrared Interferometer Spectrometer atau IRIS. Instrumen ini digunakan untuk mengukur panas dan komposisi atmosfer planet menggunakan cahaya inframerah. Dengan IRIS, para ilmuwan dapat mengetahui suhu awan Jupiter, struktur atmosfer Saturnus, dan kondisi termal berbagai bulan di tata surya luar. Instrumen ini membantu manusia dalam memahami bagaimana atmosfer planet raksasa bekerja. Teknologi inframerah sangat penting karena banyak objek di luar angkasa tidak dapat dipelajari hanya menggunakan cahaya biasa. Yang ketiga, Ultraviolet Spectrometer atau UVS. Instrumen ini mempelajari cahaya ultraviolet dari planet dan bintang. Melalui UVS, Voyager dapat menganalisis kandungan gas atmosfer seperti hidrogen dan juga helium. Instrumen ini juga membantu mendeteksi interaksi antara angin matahari dengan atmosfer planet. Data ultraviolet memberikan informasi penting mengenai lapisan atmosfer atas dan medan magnet planet. Yang keempat, ada Plasma Science Experiment atau PLS. Instrumen ini mempelajari plasma, yaitu gas bermuatan listrik yang memenuhi ruang angkasa. Ruang angkasa sebenarnya tidak kosong total. Di sana terdapat partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, wahana antariksa Voyager menggunakan PLS untuk memahami bagaimana angin matahari bergerak
dan bagaimana ruang antar bintang bekerja. Instrumen ini menjadi sangat penting ketika Voyager mulai meninggalkan tata surya kita seperti saat ini. Yang kelima, ada Cosmic Ray System atau CRS. CRS digunakan untuk mendeteksi sinar kosmik berenergi tinggi. Sinar kosmik berasal dari ledakan bintang, supernova, dan fenomena ekstrim lainnya di galaksi kita. Dengan mempelajari sinar kosmik ini, para ilmuwan dapat memahami kondisi ruang antar bintang. Ketika Voyager telah memasuki ruang antar bintang, instrumen ini menunjukkan peningkatan drastis radiasi kosmik di luar tata surya kita. Yang keenam, ada magnetometer atau MAG. Instrumen ini mengukur medan magnet planet dan ruang angkasa. MAG membantu ilmuwan memahami struktur magnet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Voyager menemukan bahwa beberapa planet memiliki medan magnet yang sangat aneh dan tidak simetris. Data medan magnet sangat penting karena berhubungan dengan inti planet dan interaksi partikel bermuatan di luar angkasa. Yang ketujuh, ada Planetary Radio Astronomy atau PRA. Instrumen ini menangkap gelombang radio alami dari planet. Sebuah planet ternyata menghasilkan sinyal radio akibat interaksi medan magnet dan partikel bermuatan. Dengan PRA, Voyager dapat mendengarkan aktivitas elektromagnetik berbagai planet raksasa. Instrumen ini juga membantu mendeteksi badai dan fenomena plasma di ruang angkasa. Yang kedelapan, ada Low Energy Charge Particle atau LECP. Instrumen ini mempelajari partikel energi rendah di sekitar planet dan ruang antar bintang. Data dari LECP membantu ilmuwan memahami bagaimana partikel bergerak di medan magnet planet dan bagaimana energi tersebar di ruang angkasa. Salah satu teknologi paling luar biasa dalam Voyager adalah sistem komunikasinya. Voyager menggunakan antena parabola besar berdiameter sekitar 3,7 meter untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari bumi. Semua komunikasi dilakukan menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Masalah terbesar adalah jarak. Saat ini, Voyager berada miliaran kilometer dari bumi. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah pula sinyalnya. Bahkan daya sinyal yang diterima di bumi lebih lemah dibandingkan energi lampu kecil. Untuk mengatasi hal ini, NASA menggunakan jaringan antena raksasa bernama Deep Space Network atau DSN. Jaringan ini terdiri dari antena besar di berbagai lokasi dunia, seperti Amerika Serikat, Spanyol, dan Australia. Antena DSN sangat sensitif, hingga mampu menangkap sinyal Voyager yang sangat lemah. Kecepatan pengiriman data Voyager juga sangat lambat dibandingkan internet modern. Karena keterbatasan daya dan jarak, Voyager hanya dapat mengirim data dengan kecepatan yang sangat kecil. Namun, karena sistem kompresi dan prioritas data yang efisien, informasi ilmiah tetap dapat dikirimkan dengan baik. Kemudian, salah satu keajaiban engineering terbesar Voyager adalah sumber energinya. Karena Voyager bergerak sangat jauh dari matahari, maka panel surya tidak bisa digunakan. Cahaya matahari di wilayah planet luar terlalu lemah untuk menghasilkan listrik yang cukup. Sebagai gantinya, Voyager menggunakan radioisotop termoelektrik generator atau RTG. RTG menghasilkan listrik dari panas peluruhan radioaktif plutonium. Ketika plutonium meluru secara alami, ia akan menghasilkan panas. Panas tersebut kemudian diubah menjadi listrik menggunakan material termoelektrik. Keunggulan RTG adalah kemampuannya menghasilkan listrik terus-menerus selama puluhan tahun tanpa membutuhkan bahan bakar tambahan. Meskipun daya listrik Voyager terus menurun setiap tahun, sistem ini masih mampu menjalankan beberapa instrumen hingga sekarang. Para insinyur NASA juga merancang sistem penghematan energi yang sangat cerdas. Ketika daya mulai menurun,
instrumen yang kurang penting akan dimatikan secara bertahap agar sistem utama tetap bisa hidup. Inilah alasan Voyager masih dapat beroperasi lebih dari 40 tahun setelah diluncurkan. Komunikasi antara Voyager dengan Bumi merupakan salah satu tantangan engineering paling sulit dalam sejarah manusia. Voyager menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data ke Bumi. Data tersebut dipancarkan melalui antena parabola utama menuju jaringan Deep Space Network milik NASA. Dikarenakan jarak yang sangat jauh, sinyal Voyager membutuhkan waktu sangat lama untuk tiba di Bumi. Saat ini diperkirakan waktu tempuh sinyal bisa mencapai lebih dari 20 jam dalam satu arah. Artinya, jika NASA mengirim perintah hari ini, Voyager baru akan menerimanya keesokan harinya. Kemudian, balasan dari Voyager juga akan membutuhkan waktu lebih dari 20 jam untuk kembali ke Bumi. Akibat keterlambatan ini, Voyager harus memiliki sistem otomatis internal. Ia tidak bisa bergantung pada kontrol manusia secara langsung. Setidaknya, ada dua teknik yang digunakan para insinyur NASA agar komunikasi tetap bisa berjalan lancar meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Sinyal Voyager sangat lemah ketika sampai ke Bumi. Bahkan kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan sinyal elektronik biasa. Untuk menangkap sinyal tersebut, NASA menggunakan antena raksasa berdiameter puluhan meter dengan sistem penerimaan yang super sensitif. Selain itu, data Voyager diproses menggunakan teknik filtering dan error correction. Teknik ini membantu komputer di Bumi membedakan sinyal asli dari gangguan kosmik dan noise radio. Dalam beberapa kasus, NASA bahkan harus menggabungkan beberapa antena sekaligus agar sinyal Voyager dapat diterima dengan jelas. Voyager memiliki beberapa komputer internal untuk navigasi, komunikasi, dan pengolahan data. Walaupun sangat sederhana dibandingkan komputer saat ini, sistem tersebut dirancang dengan prinsip reliability atau keandalan yang maksimal. Semua perangkat dibuat agar tahan radiasi dan mampu bekerja tanpa restart selama bertahun-tahun. Voyager juga memiliki sistem fault protection. Jika terjadi masalah, komputer dapat mematikan sistem tertentu dan mengalihkan operasi ke mode aman. Teknologi otomatisasi seperti inilah yang menjadi dasar pengembangan wahana antariksa modern saat ini, terutama untuk hal komunikasi. Voyager 1 secara resmi memasuki ruang antar bintang pada tahun 2012 silam, sedangkan Voyager 2 menyusul beberapa tahun kemudian. Keduanya kini berada di luar pengaruh utama angin matahari. Mereka menjadi objek buatan manusia pertama yang meninggalkan heliosfer, yaitu gelembung pelindung tata surya kita yang dibentuk oleh matahari. Saat ini, Voyager terus bergerak menjauh dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Walaupun masih aktif, energi Voyager terus menurun setiap tahun akibat peluruhan plutonium di RTG. NASA secara bertahap mematikan instrumen untuk menghemat daya. Diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, Voyager tidak akan lagi memiliki cukup energi untuk menjalankan sistem komunikasi. Ketika itu terjadi, Voyager akan menjadi objek mati yang terus melayang di ruang antar bintang selama jutaan tahun. Salah satu bagian paling terkenal dari Voyager adalah Golden Record. Golden Record adalah piringan berlapis emas yang berisikan suara, musik, gambar, dan salam dari bahasa manusia di bumi. Isinya mencerminkan kebudayaan dan kehidupan manusia. Tujuan utamanya bukanlah komunikasi praktis, melainkan sebuah simbol bahwa manusia pernah ada dan mencoba menjangkau alam semesta ini. Jika suatu hari nanti Voyager ditemukan oleh peradaban lain, Golden Record ini
dihadapkan dapat menjadi pesan pertama dari umat manusia. Voyager bukan hanya misi ilmiah, tetapi juga warisan engineering terbesar dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Teknologi yang dikembangkan untuk pembangunan Voyager menjadi dasar bagi banyak misi modern seperti Cassini, New Horizon, hingga probe antariksa masa depan. Voyager membuktikan bahwa manusia mampu membangun mesin yang dapat bertahan puluhan tahun di lingkungan paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Lebih dari itu, Voyager menunjukkan bahwa engineering bukan sekedar ilmu membuat mesin, melainkan kemampuan manusia untuk memperpanjang keberadaannya dan rasa ingin tahu hingga melampaui batas tata surya kita. Di tengah luasnya alam semesta, Voyager terus bergerak tanpa henti, membawa jejak kecil peradaban manusia menuju kegelapan antar bintang yang masih belum dapat umat manusia jangkau.